Ya, oke baik ya. Jadi kesempatan ini kita coba lihat presentasi tugas dari Sultan ya, atas apa yang dipelajari, kemudian atas petunjuk tugas minggu lalu ya. Silakan Sultan untuk lebih detail apa yang Anda buat. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi berdasarkan tugas sebelumnya, yaitu praktikum menggunakan SQL. Nah, di sini saya menggunakan tools berupa Laragon. Nah, jadi Hmm. di sini saya sudah buka ya Laragonnya. Jadi pada saat membuka Laragon nanti ada tampilan terminal. Nanti teman-teman tinggal tekan terminal saja. Nah, setelah itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, tetapi jangan lupa untuk Laragonnya diaktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita sudah masuk di bagian terminalnya. Nah, jadi tahapan pertama teman-teman sekalian, kita masukkan kata yaitu MySQL, kemudian min u root, kemudian min p, kemudian kita enter. Nah, karena kemarin untuk passwordnya itu tidak dimasukkan, jadi tinggal langsung enter saja. Nanti tampilan seperti ini. Nah, setelah itu untuk masuk ke database yang sudah saya buat kemarin, ya kita gunakan Use Academic. Oke, sudah muncul tulisan database change. Nah, di sini kita sudah bisa langsung mulai. Nah, jadi kemarin saya sudah buat beberapa tabel. Jadi untuk tampilkannya kita ketik show table. Dan enter. Nah, jadi teman-teman sekalian, tabel yang sudah saya buat itu ada 3, yaitu tabel dosen, jurusan, dan mahasiswa. Nah, ada kemudian dosen untuk menampilkan deskripsi dari tabel dosennya. Nah, untuk tabel dosen itu saya menggunakan, saya sudah input NIDN, nama dosen, email, gaji, dan juga kode jurusannya. Nah, setelah itu untuk tabel jurusan. Nah, tabel jurusannya itu ada kode jurusan dan juga nama jurusan. Nah, selanjutnya ada tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel mahasiswa itu ada 3. Nah, yaitu NIM, kemudian tabel dalam tabel mahasiswa itu ada 3 objek, yaitu NIM, nama mahasiswa, dan juga NIDN-nya dosen. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita cara melihat isi dari tabelnya, kita bisa menggunakan show table. Sorry. Show tables. Saya kemarin kodenya. Select. Oh ya, select. Select from, nah pertama kita tampilkan itu select from dosen, untuk tabel dosen. Nah, untuk select from dosennya itu ada yang sudah saya input, itu ada Bapak Bambang Pramono, Bapak Lodemati Aksara, Bapak Supardi, Bapak Jumadil, dan juga Bapak Natalis. Nah, di sini ada yang sudah saya inputkan, mulai dari email, gaji, kemudian kode jurusan. Kemudian kita lihat untuk tabel jurusan. Sorry. Oh, ada typo, sorry. Select. Nah, untuk tabel jurusannya itu ada 2, yaitu teknik informatika dan juga ilmu komputer. Nah, untuk kode jurusannya itu S1 untuk teknik informatika dan F1G1 untuk ilmu komputer. Oke, selanjutnya, uh, sorry. Nah, untuk tabel mahasiswa ada 4 yang saya input. Sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi
Tahapan pertama yang saya akan lakukan yaitu menggunakan penghitungan average, sum, kemudian dan lainnya. Oke. Ya, mungkin saya mulai saya dari input tambahan untuk tabel dosen. Nah, untuk inputnya itu teman-teman bisa menggunakan kata yaitu insert into. Misalnya insert into dosen, kemudian kemudian di sini kita gunakan namanya values. Nah, setelah values kita langsung buka tanda kurung. Nah, setelah itu kita masukkan, kita lihat dulu apa-apa yang ada di nama dosen. Pertama itu ada NIDN. Nah, untuk NIDN-nya dia itu kan dia 10, maksimalnya 10, jadi untuk NIDN yang diisi itu nggak boleh lebih dari 10 angka. Nah, misalnya kita random saja, misalnya 00, 12, 33, 44, 12, 6. Misalnya NIDN-nya seperti ini. Nah, setelah input NIDN, kita input nama dosen. Misalnya, untuk nama dosennya kita karang saja. Misalnya Ander Sikampung. Nah, kemudian setelah itu kita input emailnya. Nah, misalnya emailnya itu bener.info.ac.id. Nah, setelah itu kita input untuk gajinya. Nah, untuk gajinya itu kita nggak langsung tulis misalnya 1 juta, 2 juta. Dia sih menggunakan tanda angka yang dalam bentuk ribuan ya. Kalau dilihatnya, tapi ini misalnya di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gaji dari Pak Sutardi misalnya sih tulisannya kan 8.000. Nah, tapi ini aslinya 8 juta. Nah, itu adalah faktor dari tools yang kita gunakan. Nah, kemudian kita input saja misalnya gajinya 8 juta. Tapi di sini kita tulisnya 8.000. Nah, setelah itu, yang paling penting di sini teman-teman, itu untuk kode jurusannya. Nah, untuk kode jurusannya, dia harus sesuai dengan tabel jurusan. Di situ ada opsi itu S1, S1 untuk teknik informatika, tetapi bisa juga kita gunakan F1, G1. Nah, ini F1, G1 untuk ilmu komputer. Nah, perlu diketahui teman-teman, ini harus sesuai dengan isi dari tabel jurusan. Jika tidak, nanti bisa terjadi error. Nah, di sini sudah oke. Nah, kemudian kita tinggal select from jurusan untuk melihat tabel jurusannya. Sorry. Ini kita copy saja biar cepat. Sorry. Nah, kita lihat tabel dosen. Karena tadi kita inputnya di tabel dosen. Bentar. Nah, di sini kita sudah masuk namanya untuk under Istanbul. Nah, kemudian sama halnya dengan untuk tabel mahasiswa, kita pakai insert into, kemudian mahasiswa, karena sesuai dengan nama tabelnya, kemudian gunakan values untuk input nilainya. Nah, kemudian kita buka tabel. Nah, kemudian kita perhatikan apa-apa yang ada di tabel mahasiswa. Pertama ada NIM, nama mahasiswa, dan juga NIDN dari dosennya. Nah, jadi teman-teman setelah itu kita input nama mahasiswa, NIM-nya terlebih dahulu, S1, S1, 24, 0, ini nggak boleh sama ya, dan
NIM dari teman-teman yang sudah ada di dalam tabel, jadi kita gunakan S1 S124 004. Nah, kemudian kita masukkan untuk nama mahasiswanya, misalnya kayak misalnya Hairul. Nah, setelah input nama, kita kemudian masukkan NIDN dari dosennya. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dari dan wajib untuk NIDN yang dimasukkan itu harus sudah ada di tabel dosen. Nah, misalnya kita gunakan pada NIDN Bapak Sutardi. Ini kita copy saja. Nah, kemudian jangan lupa. Oke. Nah, tekan langsung Ctrl V saja. Ulang deh. Jadi, sorry. Ulang saja. Copy ulang, misalnya pada NIDN dari Bapak Sutardi. Nah, kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V. Nah, selanjutnya sudah masuk NIDN-nya. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Sorry, kita sudah. Kemudian kita tutup lalu enter. Nah, ini sudah masuk, kita tinggal cek di insert untuk mahasiswa. Nah, kita tinggal select from mahasiswa. Nah, jadi nama dari Hairul Rafiq tadi itu sudah muncul dalam tabel ini. Nah, selanjutnya kita melihat hubungan dari antara tabel mahasiswa dan juga tabel dosen dalam hal ini, yaitu dalam bentuk dosen pembimbing. Nah, jadi kita mau cek siapa yang misalnya untuk nama Hidayatul Ramadan, dia itu kan NIDN-nya sama dengan Bapak siapa ya? Nah, untuk melihat hubungannya dengan dosen pembimbingnya, kita bisa gunakan kode berikut ini. Nah, pertama kita select from select mahasiswa. Sorry, agak select mahasiswa dot name. Kemudian koma mahasiswa dot nama. Kemudian dosen dot NIDN. Cek dulu mahasiswa dot name. Mahasiswa dot nama mahasiswa. Oh, sorry, ada salah. Sini namanya mahasiswa. Nah, kemudian koma, kemudian dosen dot NIDN. Nah, kemudian dosen dot nama dosen. Nah, selanjutnya kita langsung enter. Setelah kita enter, kita masukkan from mahasiswa sama dosen. Nah, selanjutnya itu where mahasiswa dot d dosen sorry ini NIDN. Nah, sama dengan dosen dot NIDN. Nah, jadi dari tabelnya ini, nah kita bisa melihat hubungan antara tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Nah, dalam hal ini dalam konteks dosen pembimbing. Nah, kita bisa lihat pada kolom pertama, yaitu atas nama Sultan Kologo, nama dosen
pembimbingnya itu ada Bapak Bambang Pramono, kemudian Hidayatul Ramadan ada Bapak Natalis Ransi, kemudian Nur Intan dengan dosen pembimbingnya Bambang Pramono, dan seterusnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian mungkin saya perlihatkan ya, untuk W3 School-nya, seperti tugas sebelumnya. Mana tabung?